Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini bisa bertatap muka kembali secara virtual melanjutkan program kita di HNK. Pagi hari ini insya Allah kita memasuki surat baru ya. Silahkan yang sebelum selesai untuk ditasmi'kan surat yang sebelumnya. Nah, di kelompok saya insya Allah nanti siang bisa ya betul yang ingin mentasmikan surat yang sudah disiapkan, yaitu surat At-Taghabun, surat yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk kita, mudah menghafalnya dan mungkin hafalannya insya Allah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang sudah hadir, khususnya yang di ruang Zoom ya. Ada Ustazah Arfiani dari Nganjuk, Ustazah Windy dari Tangerang, Ustazah Titing Siti Aisyah dari Jayapura, Ustazah Sulastri dari Bontang, Ustazah Ani Andayani dari Sangatta, Ustazah Eni Rohani, Ustazah Khairatun Niswa dari Lamongan, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Nuzul dari Lamongan, Ustazah Resti Hestininggia, Ustazah Roshdah Wafi, dan Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Insya Allah sahabat-sahabat yang lain akan segera menyusul. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang sudah bersiap untuk menyimak, baik di ruang Zoom maupun yang sedang menyimak di YouTube Ummi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita. Seperti biasa, Ustadz Baihaqi akan mendampingi kita di progres murojaah dan ziyadah. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musallian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa maksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali di forum Hayya Nutqin Qur'anana, sudah di pertemuan yang ke-48. Nah, insya Allah menarik di pertemuan ke-48 ini karena kita sudah masuk di surah yang baru. Dan jangan khawatir Ustaz-Ustazah, pagi hari ini kita hanya satu ayat saja, nggak banyak. Mudah-mudahan dengan satu ayat ini makin mudah, makin optimis untuk sesekali kita off-kan kameranya. Maksud kami off-kan screen-nya, begitu ya. Saya yakin Ustaz-Ustazah sudah sangat siap nih. Saya juga masih penasaran nih yang kameranya masih off. Jangan-jangan sedang persiapan At-Tolak ayat 1 begitu ya. Bolehlah nanti kita coba sama-sama. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, di pertemuan yang ke-48 ini alhamdulillah kita di ayat yang bersentuhan dengan hukum-hukum syariat Islam, yaitu ayat At-Tolak ya. Tentunya temanya tidak jauh dari ayat yang sedang kita hafalkan. Tema pagi hari ini yaitu ketentuan tolak. Nah, seperti apa? Nanti kita pelajari bersama-sama. Subhanallah, menarik Al-Quran itu tidak hanya kisah, tidak hanya motivasi, tapi juga hukum-hukum Islam semua dijelaskan secara tuntas di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi ayat Al-Quran, wawasan kita makin luas, hati kita makin tenang, dan tentunya kita optimis dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Pagi hari ini tentunya kita sesekali lah menyentuh ayat-ayat yang sedang kita hafal ya. Kita sharingkan bersama-sama. Insya Allah nanti kita akan sharing hafalan kita di surah At-Taghabun yang mungkin pada saat ini kita sedang berproses untuk melancarkan
mempersiapkan diri tasmi, atau sebaliknya bahkan kita sudah tasmi gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kita bahas ini surah At-Taghabun ayat 1 sampai ayat dengan 9. Bagikan pengalaman Ustadz Ustadzah di ayat berapa yang ada kemungkinan ayat tersebut sulit untuk kita hafal, atau yang kita sudah tasmi itu sulit mengembalikan hafalan di surah At-Taghabun ayat 1 sampai 9. Bolehlah nanti dibagi ya, lewat line chat boleh, line chat Zoom boleh, ataupun Ustazah nyalakan mikrofonnya berbagi bersama di ayat-ayat yang kita anggap masih sulit untuk dikembalikan lagi nih hafalannya. Baik, satu-satu sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan sampai nanti di akhir acara kita. Ya, sebelumnya saya ingin sapa dengan sapaan khas kita di pagi hari ini. Harus jauh lebih semangat nih. Pertemuan kita sudah ke-48. Masa-masa kejenuhan mulai menghampiri. Tiada sesuatu lagi yang bisa kita perbuat untuk memompa semangat kembali, kalau tidak hanya ikut menyampaikan berbicara gitu ya, tapi harus dengan gerakan yang semangat biar lari itu setan. Oke, baik. Hayya nutkin Qur'anana. Hayya Allahu Akbar. Sayang yang menyalakan mikrofon 1 2. Besok harus banyak yang nyalakan mikrofon biar terdengar syiar gitu ya. Yang menyaksikan di YouTube tuh kayaknya lihatnya 1 orang, suaranya banyak orang. Oke, Masya Allah. Baik, satu-satu sekalian. Mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, di hari Selasa ini, hari yang ke-16 bulan Ramadan ya, kita akan ziyadah surah At-Talaq. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita murojaah terlebih dahulu hafalan kita. Kalau kemarin kita sudah mengulang surah Al-Jum'ah, hari ini kita akan mengulang kembali surah Al-Munafiqun. Karena ini di hari Selasa, artinya di hari aktif, seperti kesepakatan awal kita, kalau di hari aktif, kami persilakan Ustadz-Ustadzah sekalian untuk memurojaah baitnya atau murojaah hafalan terjauhnya di tempat Ustadz-Ustadzah masing-masing. Sekali lagi, jangan dilewatkan, sekalipun barangkali di antara kita belum tasmi surah ini, Al-Munafiqun, namun menyempatkan untuk istiqomah di setiap harinya atau di setiap forum HNQ kita untuk memurojaah bait kita dengan harapan semakin mungkin hafalan kita. Dan insya Allah bagi hari ini sebelum kita memulai untuk ziyadah surah At-Talaq ayat 1,
kita murojaah qorib kita atau murojaah hafalan terdekat kita yang kemarin sudah kita hafalkan bersama surah At-Taghabun di bagian yang terakhir, yaitu ayat 16 sampai dengan ayat 18 ya. Perjalanan HNQ di murojaah ini akan kita mulai dari mana ini? Tentunya saya pilih yang sedang on kameranya. Karena yang on kameranya itu saya kira semangatnya itu berlebih daripada yang off kamera. Nah, ini kalau nggak pakai kata sindiran gini nggak on kan kameranya begitu ya. Saya yakin hanya yang on kameranya saja yang semangatnya berlebih. Yang off belum. Enggak ya, insya Allah sama lah. Saya yakin semuanya itu punya semangat yang sama. Hanya yang membedakan kesibukan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang off kameranya semangatnya juga sama dengan kita yang on kameranya. Ada di antara kita ini yang baru saja masuk dan langsung di-on-kan kameranya. Nah, sudah mulai melirik-lirik. Siapa itu ya? Ustaz Wahab tidak perlu pura-pura enggak tahu. Nah, silahkan dipimpin nih kita murojaahnya surah At-Taghabun di bagian akhir. Ustaz-ustazah yang lain boleh mengikuti tentunya biar kita semakin mungkin hafalannya. Tafadhal Ustaz Wahab. Baik Ustaz, insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Jazakallah khairan Ustaz Wahab sudah membersamai kita di murojaah pagi hari ini. Menarik dengan HNQ itu sampai anak saya nih kalau memberikan semangat kepada saya ketika agak malesan dikit gitu, dianya bilang, "Abi, hayya nutkin Qur'anana," dia gitu. Saya disuruh untuk menjawab, "Hayya gitu." Nah, semangat ini nih harus kita tumbuhkan juga di generasi kita nih. Biar semakin semangat dengan Al-Qur'an. Begitu ya. Saudara sekalian, nampaknya kita masuk di ziyadah kita di pagi hari ini. Tidak banyak. Hanya satu saja yang kita hafalkan. Satu ayat saja ya. Nah, saya yakin kalau ayatnya hanya satu begini, banyak yang sudah sangat siap untuk di-off-kan screen-nya. Baik, saudara sekalian, tafadhol kita mulai bersama-sama untuk ziyadah pagi hari ini surah At-Thalaq ayat 1. Namun sebelum kita baca bersama-sama, tentunya saya akan contohkan ya dengan bacaan tahqiq, dengan tempo tahqiq maksudnya. Silakan diperhatikan betul. Barangkali di antara yang sedang kita baca ini ada kalimat-kalimat yang sedikit rumit sehingga agak harus ada tenaga berlebih nih untuk fokus gitu ya. Baik, Ustaz-ustazah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum
La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishah illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Oke, kalau kita perhatikan bersama di ayat 1 ini ada yang bergaris bawah itu ya. Itu sebenarnya ada kemiripan dengan surah At-Tahrim yang belum kita hafalkan sebenarnya ya. Terus yang kedua yang perlu diantisipasi ada kata yang sama namun harokatnya berbeda. Hududu dan hududa. Nah, itu diperhatikan betul ya. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah. Kita bantu sekarang. Jadi nanti kalau nanti ketika kita ada sharing hafalan, di sini titik kita akan kita bahas juga. Hududu, satu lagi hududa. Begitu ya. Nah, itu perhatikan betul. Kadang-kadang tertukar di situ tuh. Terus ada kata yang mirip sebenarnya, tapi sangat membantu kemiripannya, yaitu talaqtumun fatalliqu. Talaqtu fatalliqu. Oke. Baik Ustaz sekalian, saatnya kita siapkan nih buku tahfidz kita di juz 28 ini. Kita akan baca bersama dengan tempo tadwir. Lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishah bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Oke, sudah kita baca 4 kali. Saatnya kita berikan kesempatan kepada ustaz-ustaznya para peserta HNK. Namun sebelum kita melakukan perjalanan safari Ramadan kita, terlebih dahulu nih kita berikan kesempatan ustaz kita, Ustaz Hadi Ahmad Mirzak, untuk memulai perjalanan ini. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ustaz Mirzak sudah memulai perjalanan HNK kita di pagi hari ini ya. Di Surah At-Thalaq ayat 1. Tidak terasa Ustaz-Ustazah, kurang 10 atau 11 hari lagi ya, HNK ini akan berakhir. Oke. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, mari kita berikan kesempatan. Berharap banyak saya bisa melihat Ustaz-Ustazah membaca atau menghafal atau membersamai ziyadah pagi hari ini tanpa melihat screen. Sambil saya melihat penampakan-penampakan yang ada di layar nih. Yang kelihatan muka-muka siap yang mana? Coba kita dahulukan ya. Saya selalu melihat kalau di layar nih seperti tidak siap. Tapi saya yakin siap. Hanya pura-pura nggak siap ini. Siapa dia? Sebentar. Sudah ketahuan. Mukanya lempeng aja. Kayaknya nggak siap. Saya yakin sudah hafal sebenarnya. Ustazah Niswa. Nah, sudah mulai senyum optimisnya sudah kelihatan nih. Gimana kalau saya off-kan screen-nya nih, Ustazah? Kan? Ustazah yang lain, saya sambil menengok penampakan-penampakannya nih. Antara pura-pura dan kelihatan optimis itu jelas sekali. Sesuai dengan pengalaman saya maksudnya ya. Oke. Tafadhol Ustazah Niswa, berikan contoh semangat tanpa melihat screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tuh, kan? Ternyata betul. Kalau saya menengok lagi nih, kayaknya siap juga yang ini. Tapi saya masih berteka-teki ya. Entah siap betul atau enggak. Ustazah Sulastri? Oke, tafadhali. Mau saya on-kan screen-nya atau dibiarkan off seperti ini? Coba Ustaz. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allaha yuhdisu ba'da zalika amra. La tadri la'allallah. La tadri la'allallaha yuhdisa ba'da zalika amra. Yuhdisu. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Oke, jazakillah khairan. Ini biasanya kalau forum seperti ini diingatkan itu justru sangat melekat nanti ketika dengan partner atau tasmi. Yang diingat itu siapa yang mengingatkan gitu. Jadi suara apa yang mengingatkan itu di kalimat apa. Justru makin melekat. Nah, ini manfaat daripada kita sesekali mencoba tanpa melihat betul ayat yang kita hafalkan. Baik, jazakillah khairan Ustaz Sulastri. Saya yakin setelah ini sangat optimis dengan partner. Nah, tinggal kita berikan kesempatan kepada yang lain. Kalau saya nengok lagi di layar ini nampaknya yang kalau yang ini pasti sudah siap. Hanya tinggal diuji mental ketika di forum seperti ini. Ustazah Khutmawati, tunjukkan semangatnya. Belum hafal betul, Kak. Ngintip-ngintip. Kita off-kan atau kita on-kan screen-nya? Dicoba gitu. Tuh kan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu in talaqtum nisaa fatalliquhunna Diulang kembali, disempurnakan, hati-hati mat-matnya diperhatikan betul ya. Oke, diulang kembali, konsentrasi. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum wala tukhrijuhum tanpa wa, langsung la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa
بفاحشة مبينة. Oke, diperhatikan la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalimat selanjutnya wala yakhrujna. Hati-hati bukan wala yuh ya. Ya. Oke, diulang kembali la tukhriju. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrijna illa Wala yakhruj. Khuruj, yakhruj ya. wala yakhrujna. Wala yakhrujna. La tukhrijuhunna min buyutihinna la yakhrujna illa ayyadina bifakhishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Oke. Diperhatikan nanti wa may yata'adda hududallahi faqad zalama. Faqad zalama. Oke. Nah, Baksa, Ustazah Khutmawati, semangatnya perlu kita contoh bersama nih. Oke, selanjutnya saya akan juga melihat penampakan-penampakan yang sepertinya sangat menginspirasi. Ustazah Erna, lama tak jumpa, saatnya live. Ora Gimana Ustazah? Perlu kita coba off screen atau dibiarkan saja? Karena pakai HP juga nggak kelihatan, Ustadz. Oh, sama aja ya. Oke, kita off-kan. Ya. Bismillah. Yang lainnya boleh disimak sambil kita mengikuti. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Bukan perkara sulit bagi Ustazah. Ada deh. Oke, saatnya kita coba lagi. Ustazah Rita, kenapa senyum-senyum? Bolehlah kita coba ya. Oke, gimana? Off tetap atau on kan screen-nya? Dicoba dulu, Ustaz. Coba off ya. Boleh, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Subhanallah, menginspirasi betul Ustazah Rita ini. Satu lagi yang saya optimis, beliaunya juga terlihat selalu on fire. Ustazah Fatimah dari Malang, buktikan. Belum hafal, Ustaz.
Ya, kita on-kan screen-nya atau tetap off seperti ini? On, Ustaz. Oh, on dulu. Yang lainnya boleh sambil membantu, ya, kita baca bersama-sama. Tafadholi Ustazah Fatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Alhamdulillah. Membacanya sudah sangat lancar. Insya Allah tinggal mempersiapkannya mudah ya. Kita coba nih. Sudah lama tidak mendengar suara beliau. Ustazah Ana. Nah, kalau nggak nyapa, nggak nengok kayaknya. Gimana nih? Di-on-nya atau kita off-kan juga? Insya Allah, Pak. Insya Allah di mana nih? Kita off-kan dulu screen-nya. Surprise juga saya. Tidak menyangka dengan mimik yang cuek gitu. Hafal juga nih. Sambil dampingi HNP Umda, Ustaz. Oh, begitu. Alhamdulillah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Subhanallah, Masya Allah ya. Beliau ini sedang mengisi HNP Umda, tapi semangatnya tidak kalah dengan kita yang sedang live ya. Ustazah Eni mau dianggap kalah dengan Ustazah Ana nih. Gimana, off screen-nya atau on screen-nya dulu Ustazah Eni? On aja dulu, Ustaz. On dulu. Oke, boleh lah ya. Yang lainnya boleh diikuti ya. Tafadhali Ustazah Eni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man
yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Oke, thayyib Ustazah. Selanjutnya Ustazah Solihati, bagaimana? Kita off-kan screen-nya atau tetap on seperti ini? Nah, ini ngomong sekeras apapun kita masih belum dengar nih. Nah, bagaimana Ustazah? Di on saja Ustaz. On saja, oke lah. Tafadhol. Tafadhol Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Alhamdulillah lancar. Setelah ini tinggal menghafal dan menyetorkan. Kalau yang satu ini pasti sudah hafal kayaknya ya, sebagai penutup perjalanan HNQ di pagi hari ini. Ustazah Ani, buktikan kemantapannya. Saya off-kan atau saya on-kan nih Ustazah Ani? Saya coba ya Ustaz. Tuh kan. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Oh, apa gue bilang? Pastilah kalau Ustazah Ani ya, bukan perkara sulit. Baik, sebagai penutup yang cantik tanpa melihat. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, saatnya kita di segmen berikutnya yaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Di pagi hari ini kita akan berhadapan dengan surah yang berkaitan dengan hukum syariat Islam. Yaitu tema kita adalah ketentuan tolak yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz Baihaqi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat, satu ayat saja ya, yang sudah kita hafalkan tadi, yaitu surat At-Talaq ayat 1. Nah, luar biasa surat At-Talaq ini menarik ya, karena berbicara tentang ketentuan talak yang memang hukum talak ini tidak ada pilihan ya. Jadi kita harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara sekalian,
Yang menarik di awal surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi, tapi domirnya kemudian berganti. Jadi ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Kemudian selanjutnya idza talaqtumun nisa, jika kalian, mestinya kan talaq nisa, jika engkau wahai Muhammad. Kenapa berubah menjadi talaqtum? Nah, namanya dalam ya mungkin dibahas bahwa ini namanya adalah uslub tasyri'. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum yang berlaku bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk semua Nabi Muhammad dan juga umatnya semuanya. Begitu. Yang dipanggil Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad yang menyampaikan ini kepada umatnya, tapi khitab ketika berbicara hukumnya itu adalah kalian, wahai umat, seperti itu. Jika kalian, wahai umat, menceraikan para istri, dengan memperhatikan iddah. Maksudnya di sini adalah ini hukum nuzul yang menarik ya. Jadi sebelum saya masuk ke tadi sebab nuzul tentang suratnya. Surat At-Thalaq ini sebab nuzulnya adalah bahwa sesuai dengan riwayat Imam Muslim, annahu sami'a Abdurrahman, dia mendengarkan Abdurrahman bin Aiman tanya kepada Ibnu Umar. Jadi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu namanya adalah Abdullah ya. Jadi Abdullah bin Umar itu kaifa tara fir rajul talaqqa imra'atahu haidun. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang menceraikan istrinya pada saat dia sedang haid? La talaqa Ibnu Umar imra'atahu haidun. Dengan fakta Abdullah Umar itu telah atau pernah menceraikan istrinya dalam kondisi masih haid ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah. Fasa'ala Umar Rasulullah. Lalu sahabat Umar, ayahnya Abdullah ya, tanya kepada Rasulullah, faqala lahu liyuraji'ha. Kemudian Rasulullah menjawab kepada sahabat Umar, hendaklah dia merujuknya, faraddaha. Lalu beliau mengembalikan atau merujuknya. Wa qala idza tahirat falyutalliq aw liyumsik. Nanti kalau sudah suci dari haidnya itu, dia boleh pilih mau menceraikan lanjut atau menahan, maksudnya itu tidak menceraikan. Nah, Umar, Abdullah bin Umar di ayat Quran Nabiyyu. Nah, jadi katanya Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Umar yang membaca ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalluhunna li'iddatihin. Jadi di sini pesan ringkasnya adalah tidak boleh menceraikan istri pada saat haid ya, atau bisa disimpulkan batal itu hukum cerainya itu ya, sampai nanti suci lagi. Kemudian ustaz-ustazah sekalian yang dimuliakan Allah, wa ahsul iddah. Ahsul itu dari kata-kata husah. Husah itu batu kecil. Jadi zaman dulu masih belum ada kalkulator. Kalau orang menghitung itu sama dengan, saya masih ingat kalau zaman masih kecil itu ya, kalau orang baca tahlil, Allah menghitung atas itu pakai biji jagung. Husahnya adalah kecil. Jadi orang itu zaman dulu kalkulator itu pakai husah, pakai batu kerikil gitu, 1, 2 begitu. Jadi wa ahsu itu maknanya hitunglah. Wa ahsul iddah, hitunglah iddah. Wattaqullaha rabbakum. Maknanya apa di sini? Al-amru bi dhabti ayyamil iddah. Ketika ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka wajib dihitung secara tepat masa iddahnya kapan. Sesuai dengan kondisi si istri ini. Kalau dia kondisinya hamil, berarti sampai dia melahirkan. Kalau dia kondisinya tinggal mati, sampai berapa? 40 hari seingat saya. Kalau si istri ini kondisinya adalah tidak hamil, maka salah satu puruk, 3 suci atau 3 haid. Jadi intinya ini harus tepat dihitung. Kenapa? Tasahul, dan tasahul itu bisa terjemah sembrono. Ini ya, kalau bahasa Jawanya itu sembrono, tidak boleh sembrono. Kenapa?
supaya tidak terjadi nikah lebih cepat. Nah, jangan sampai masa iddahnya belum selesai kemudian si istri ini dinikah sama laki yang lain. Atau dia karena ngitungnya nggak tepat, menyendirinya terlalu lama. Nah, orang kalau menyendiri terlalu lama itu juga kasihan. Nah, seperti itu ya. Karena memang orang itu punya hajat biologis maupun dia membutuhkan kasih sayang dan seterusnya, seperti itu tidak tepat kalau terlalu lama. Seperti itu Ustazah, luar biasa syariat Islam ini banyak hikmah kalau kita mau mengikutinya ya, dan kita wajib mengikutinya. Kemudian Ustazah sekalian, yang terakhir adalah wala yakhrujna, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan keluarkan mereka para istri yang masih dalam iddah itu, atau juga jangan mereka keluar ya, jangan mereka keluar. Jadi ini ada dua kalimat, tukhrijuhunna itu kalau kondisi si istri ini dalam kekuasaan kita, tidak boleh kita keluarkan. Keluarlah kamu dari rumah, misalnya mau kemana, tidak boleh. Tidak semestinya seperti itu. Atau jika si ini memang dia hukum asalnya itu dia, ini di dalam tafsir ini ila annahunna tahaqqatul mukfidut muddatal iddah, bahwa si istri itu masih dalam masa iddah itu mustahaqqat itu maknanya adalah berhak untuk berdiam di rumah. Wa hadza ma yusamma fil fiqhi milkul intifa' dunal ain. Ini yang disebut dalam fikih itu memiliki untuk bisa mengambil manfaat, bukan ain, benda rumahnya itu ya. Jadi makanya orang Arab biasa menyebut robbatul bait. Istri itu adalah yang mengatur rumah tangga. Robbatul ibu rumah, kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulan akan banyak hikmah kalau istri di masa itu tidak keluar rumah. Begitulah ketentuan Allah sampai dinyatakan tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah ya. Siapa orang yang melanggar, dia telah menzalimi dirinya. Waliyadzubillah. Itu saudara sekalian yang bisa kita simpulkan poin-poin dari satu ayat ini terkait dengan ketentuan atau hukum ya. Pesan hikmahnya, tolak itu memang boleh merupakan solusi, tapi sebisa mungkin tidak di ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan abghadul halal, hal sesuatu hal untuk dilakukan tapi dibenci oleh Allah. Tapi jika harus terjadi, sekali lagi ya, sesuai dengan warning di awal ayat ini, suami tidak boleh menceraikan istri di masa haid, karena masa haid itu masa yang kurang stabil ya, mungkin secara emosi dan seterusnya. Wajib menghitung masa iddah secara tepat sesuai kondisi istri saat diceraikan. Supaya apa? Tadi itu, kalau misalnya akan menikah lagi, menikahnya tidak terlalu dini, terlalu cepat, atau jika dia menyendirinya terlalu lama. Dan terakhir, istri yang masih dalam masa iddah harus atau mesti menetap di rumah sampai masa iddahnya selesai. Seperti itu saudara sekalian, beberapa ketentuan talak yang kita mesti dan implementasikan dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan rumah tangga kita dan rumah tangga yang sehat, mawaddah warahmah, dan juga istilahnya langgeng gitu ya. Begitu Ustaz Baihaqi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya kita simak Ustaz tips motivasi tahfidz. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, syukran katsiran, jazakallah khairan atas tadabbur dan tadzkirahnya di pagi hari ini, Ustaz-Ustazah. Kalau kita melihat ayat ini, temanya juga talak begitu ya. Sebisa mungkin kita jaga rumah tangga kita seutuhnya. Karena tadi sudah sampaikan, memang talak itu perbuatan yang dibolehkan, tapi juga perbuatan yang dibenci oleh Allah. Makanya dari itu, kalaupun ya tadi sudah dijelaskan ya, kalaupun harus terjadi talak, maka silakan dihitung semestinya, jangan sampai di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, seperti masa haid, masa hamil, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
bersatu di dunia dan bersatu di jannahnya. Baik Ustadz sekalian, sampailah di segmen berikutnya kita akan bahas bersama-sama surah At-Taghabun ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sangat bermanfaat bagi yang belum tasmi dan juga sangat bermanfaat bagi yang sudah tasmi untuk mengantisipasi hafalannya masing-masing ya. Di surah At-Taghabun ayat 1 sampai dengan ayat 9 beberapa hal yang kami temukan, nanti bisa jadi ada perbedaan atau ada tambahan dari ustadz-ustadzah. Kami berikan peluang baik ketika kita tengah-tengah menyampaikan, sampaikan juga di line chat Zoom boleh. Atau nanti setelah kita selesai menyampaikan, ustadz-ustadzah kita berikan waktu 1 atau 2 menit untuk menambahkan ya, barangkali ada. Yang pertama adalah di kalimat wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini sangat mirip sekali. Wallahu bima ta'malunya sangat sama. Tinggal basir atau khabir. Lah, besar kemungkinan di antara kita ini di ayat ini ada artinya terkecoh begitu ya. Wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna khabir. Lebih-lebih yang ketika cara menghafal atau menjaga hafalannya itu tergesa-gesa dan cepat. Sangat mungkin, sudah ada yang senyum-senyum, sangat mungkin di ayat ini akan tertukar basirnya jadi khobir atau sebaliknya, khobirnya jadi basir. Itu ya yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua adalah di kalimat dzalika bi annahu kanat. Saya merasakan ada kemungkinan di ayat ini, di kalimat ini itu dhamirnya hu berubah jadi hum. Nah, hati-hati ya. Hu jadi hum. Kalau saya melihat penampakan di kamera ini ada yang senyum-senyum. Nampaknya sudah terjadi kayaknya. Dzalika bi annahu, awas. Jadi hum. Begitu ya. Nah, besar kemungkinan ya. Saya terima kasih sekali ada beberapa peserta yang membantu saya sebenarnya ini. Kalau saya sendiri tidak begitu banyak menemukan di halaman ini, tapi saya dibantu ternyata ada benarnya ini ya. Oke, Masya Allah, jazakumullah, mudah-mudahan menjadi jariahnya. Ya. Oke, selanjutnya ada faqalu. Saya tidak sadar kalau di kalimat ini nih ada kemungkinan juga fa-nya hilang itu. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati qalu abasyaru. Nah, yang belum begitu lancar atau yang sudah tasmi masih sangat perlu dua kalimat ini untuk ditandai. Mungkin yang wallahu bima ta'maluna basir kecil kemungkinan kita untuk terkecoh, tapi di dua ayat ini saya kira sangat perlu untuk diantisipasi betul. Fa-nya tiba-tiba hilang itu bisa jadi. Ya. Oke, faqalu. Nah, kalau yang ini saya memang merasakan ketika kita ziyadah ini di kalimat ini. Nah, coba Ustadz perhatikan. Fakafaru wa tawallau. Nah, di sini menarik ya. Di kalimat ini itu ada 3 kemungkinan yang akan terjadi di antara kita. Yang pertama adalah fakafaru, tiba-tiba tuh muncul wa yatawallau padahal nggak ada yanya. Lah, karena memang yang sering kita dengar itu wayatawallau, watawallau itu jarang-jarang begitu ya. Lah, ini kadang terjadi tambahan ya, wayatawallau begitu. Lah, selanjutnya masih di kalimat yang sama. Kalau tadi ketambahan wayatawallau, ada lagi ternyata kasus watawallauhum, dan ini terjadi. Watawallauhum, ada humnya, entah kenapa ada humnya, saya juga harus berpikir ini. Nah, yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah ini yang kemarin ketika kita ziyadah itu terjadi. Fakafaru watawallau, ini didengungkan. Fakafaru wa tawallau wastaghnallah. Nah itu. Orangnya ada, kameranya juga sedang nyala. Saya sangat ingat. Nah, di antara kita ini berarti harus diantisipasi. Fakafaru wa tawallau was. Nah, ini tidak dengung ya. Hanya tasdid saja, hanya ditekan sekali saja. Ya. Oke, nampaknya perlu diantisipasi betul. Terus selanjutnya Ustadz tidak
tidak kalah menarik ini, maaf lah, harusnya yang kuning dulu ya. Coba fokus yang kuning dulu. Latuba'atsunna summa latunabba'unna. Kalau ini jarang sekali kita temukan. Ya, bahkan tidak ada. Tuba'atsunna tunabba'unna. Bisa jadi terbaca itu latunabbauna. Nah, u-nya hilang. Latunabbaunna. Saran saya untuk di kalimat yang latuba'atsunna summa latunabbaunna, kalau memang di mulut kita ini terasa nggak bisa lancar membaca. Jangan tergesa-gesa membaca. Sangat pelan dulu sampai nempel dulu baru disusun itu. Contoh, latuba'atsunna summa latunabbaunna. Ini yang belum hafal sangat manfaat latih gitu dulu. Latuba'atsunna summa latunabbaunna. Latuba'atsunna summa latunabbaunna, baru dirangkai za'amal ladzina kafaru, begitu. Oke ya. Nah, kalimat itu. Selanjutnya adalah bima amiltum. Nah, insya Allah yang terbayang di kita tertukarnya itu bima alimtum. Nah, hati-hati. Bima amiltum jadi bima alimtum di kalimat ini. Sebentar saya bantu untuk memberikan center nih. Nah, bima amiltum rentan juga tertukar bima alimtum. Oke, terjadi juga. Dan yang terakhir adalah di kalimat ini tentunya, ya, di kalimat ini. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau ngepot langsung itu cepet-cepet. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, ini jadi selesai dong akhir surat, ya. Saking semangatnya tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika wal radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Loh, kok selesai ya? Mestinya masih banyak itu satu halaman. Nah, itu dia. Hati-hati. Makanya kalau membaca kalau bisa setenang mungkin. Karena kalau kita membacanya tenang, kita akan mendapatkan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan, ya. Jadi jangan tergesa-gesa sehingga apa? Bisa jadi kita takut dzalikal fauzul azim itu tertukar radhiyallahu an, akhirnya kita berhenti khalidina fiha abadannya enggak kebaca. Nah, itu. Sangat hati-hati abadanya enggak kebaca. Tidak hati-hati setelah abadah ngepot langsung radhiyallahu anhum. Nah, itu harus diantisipasi betul, ya. Kalimat-kalimat inilah yang saya rasa di antara kita itu yang harus terantisipasi dari sedini mungkin sehingga hafalan kita tidak terkecoh dan bisa mutkin tentunya, ya. Baik yang masih dalam proses baru menghafal atau juga mungkin kita di antara kita sudah tasmi. Sangat perlu kita berikan tanda sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam melafalkannya. Insya Allah itu. Saya beri waktu setengah menit untuk Ustadzah menambahkan atau bahkan mungkin ada yang perlu dikoreksi dari yang kami sampaikan di forum ini. Ada satu lagi tambahan sebenarnya, cuman apakah itu jadi urgent atau jadi sesuatu yang penting, yaitu di ayat yang ketiga. Coba Ustadzah perhatikan di kalimat wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Sawwarakum suwarakum. Ada sedikit kemiripan. Kalau yang sudah terjadi dari pengalaman salah satu ustadzah itu, yang kalimat yang kedua itu tertukar harokatnya. Sawwarakum fa ahsana sawwarakum. Jadi so. Nah, karena terbawa dengan so yang pertama tadi. Begitu ya? Itu sedikit tambahan saja. Baik, itu ustadz-ustadzah, adakah yang menambahkan? Adakah masukan lain selain ayat yang kita bahas? Saya Ustadz. Ya. Di ayat 3. Di ayat 3. Oh, ini Ustadzah Lisunalid Imro'ati ya. Oke, tafadholi di ayat 3. Mengapa Ustadzah? Dulunya itu sering salah harokat. Khalaqas samawati wal ardi. Jadi bukan wal ardo. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi. Oke. Ini kalau ini perihal klasik ardo ardi itu ya.
Nah, Ya. di mana-mana kalau ardi itu seringkali kita sedikit ragu. Khalaqas samawati karena ti seakan-akan wal ardi gitu ya. Nah, terbawa dari samawati wal ardi. Itu kalau kita menengok sawarokum sama suwarokum, nah bisa jadi so-nya terbawa oleh so yang pertama tadi berharokat fathah. Begitu pula yang al ardo itu pikiran kita ini kayaknya al-ardi juga. Nah, boleh. Itu juga bisa terjadi. Karena di ayat yang keempat itu ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Betul. Ini biasanya ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Oh, jadi kalau ini tambahan ma begitu ya. Unik-unik ya. Unik-unik. Kenapa ma? Karena kita melihat yang fis samawati ada ma-nya. Nah, seakan-akan harus tertambah juga tuh. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil boleh juga. Masya Allah ya. Boleh juga. Ustazah boleh tambahkan tanda-tanda tersebut karena kalau saya menambahkan ini akan agak lama sedikit gitu ya. Biar langsung ditandai sendiri aja. Di ayat yang ketiga ada benarnya nih Ustazah Lisunani ini kita bisa terbawa oleh harokat samawati sehingga wal ardonya jadi wal ardi. Atau ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati bisa jadi al ardo tertambahkan wama karena ada di situ fis samawatinya ada ma-nya, ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Baik, syukran jazakillah khairan Ustazah Lisunil Imro'ati, manfaat sekali, mudah-mudahan menjadi jariah antum ya. Oke, seperti itu Ustazah. Ada lagi? Ada Ustaz, satu lagi. Ini dengan Ustazah Ana. Oh iya Ustazah Ana, tafadhali Ustazah. Ayat 9, Us. Ayat 9 kenapa itu? Dikata wa yudkhilhu jannah terkadang terkecoh wa yudkhiluhum jannah. Itu dia. Betul, ada benarnya itu. Nah, baik Ustazah bisa diperhatikan di ayat yang ke-9. An husayyiatihi wa yudkhilhum atau wa yudkhilhu atau wa yudkhiluhum. Kemungkinannya agak banyak kalau yang ini. Yudkhilhu, yudkhilhum atau yudkhiluhum. Oke ya, diperhatikan. Kalau yang di sini yang sedang kita hafal di at-taghabun wa yudkhilhu. Oke, begitu Ustazah Ana ya? Ya, Us. Oke, baik. Alhamdulillah. Syukran. Jazakillah khairan. Mudah-mudahan menjadi jariah antum. Sudah ada lagi Ustazah? Menarik sekali. Oke, Masya Allah. Insya Allah nanti Insya Allah nanti akan saya sempurnakan, saya sharekan yang tadi disampaikan Ustazah Lisunanil Imro'ati, saya tampung, nanti di grup akan saya share yang lengkap ya. Kita tambahkan khalaqas samawati wal ardo, juga ya'lamu ma fis samawati wal ardi, atau juga wa yudkhilhu. Itu yang rentan tertukar. Kalau saya ingat. Kalau nggak ingat karena nanti kita pelatihannya full. Kalau nggak ingat ya sudah. Oke, baik Ustaz-Ustaz sekalian, itu tadi pembahasan kita terkait dengan sharing hafalan. Masya Allah ternyata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Ustazah Ulfa. Ya, bagaimana Ustazah Ulfa? Nah Ustaz, mau kasih masukan aja yang tadi yang wa yudkhilhu itu Ustaz. Ya. Jadi untuk membedakan yudkhilhu atau yudkhilhum, kita coba lihat kalimat sebelumnya gitu. Di sana kan kalimat sebelumnya itu wa may yu'min bil. Lah. Ya. Gitu ya. Wa may yu'min billah. Ada kata kalimat wa may yu'min Ustaz ya. Oke. Wa may yu'min billah. Nah, di situ kan yu'min itu orang mukmin sendiri gitu, Mbak. Makanya dikembalikannya yudkhilhu. Tapi kalau sebelumnya itu biasanya yu'minun, orang-orang mukmin, berarti yudkhiluhum biasanya seperti itu. Oh, domir hu-nya karena mufrad itu sandarkan saja dengan yu'min. Begitu ya, untuk ya. Tidak selalu hal-hal yang menghambat hafalan. Tapi juga kita bisa bagikan solusinya seperti Ustazah Ulfa tadi. Nah, kalau ini untuk membantu biar tidak terkacau yudkhilhum, biar nggak ragu-ragu, tengok saja tuh wa may yu'minnya, hu-nya kemana. Nah,
Karena yu'min itu mufrad sendirian, maka yudkhilhu. Nah, kalau ayyuminu, nu bisa jadi yudkhilhum. Dhamirnya kembali kepada ke mufradnya yu'min tadi. Begitu insya Allah. Ini yang bisa lihai dalam menjawab terkait dengan ilmu alatnya ini Ustadz Mirzak nih, ya. Bagaimana Ustadz Mirzak kalau melihat solusi dari Ustadz Ulfa itu? Mungkin sedikit dibagi. Saya suka sekali solusi dari Ustadz Ulfa, dan memang kita harus terus mengupgrade ya. Jadi nanti membacanya itu hanya berpatokan pada pojok misalnya, tapi lebih dari itu kalau bisa dan sambil berpikir ke kaidah tadi itu. Misalnya as-samawati tadi, kalau tadi Ustaz Ulfa di wa may yu'min. As-samawati itu berarti mansubnya jamak muannas salim itu kasroh. Tapi mansubnya atau tanda nasabnya isim mufrad itu fathah wal ardo seperti itu. Terus yang di bawahnya kenapa fis samawati wal ardi? Karena majrurnya atau jernya jamak muannas salim itu kasroh memang, dan mufrad juga kasroh. Nah, seperti ini itu nanti kita pelajari di Umi. Alhamdulillah ada KBG. Itu maksud saya ya. Jangan khawatir. Umi selalu memberikan solusi kepada ustadz-ustadz sekalian, dan alhamdulillah ini kalau melihat kasusnya Ustadzah Ulfa itu sangat ada sinkronisasinya dengan program KBG, Kaidah Bahasa Al-Qur'an. Kaidah Bahasa Al-Qur'an. Ustadz Mirzak, program itu adakah program yang selaras atau serupa dengan seperti HND gini KBG? Masih belum. Oh, masih belum ya. Tapi insya Allah, insya Allah. Kita tunggu nih. Saya juga ingin belajar banyak nih, biar kayak gini-gini nih sinkronisasi dhamir itu akan terjadi, ya. Sehingga kita tidak hanya melulu dirasionalisasi harokat kalimat, tapi juga sinkronisasinya antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, sangat yakin ini fathahkah, dhammakah, dhamir apakah, itu sudah otomatis begitu ya. Oke, jazakallah khairan Ustadz Mirzak, kita tunggu nih program KBG-nya ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Ustadz sekalian, nampaknya kalau ini saya jelaskan panjang lagi nih. Kita sudah di segmen yang terakhir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Kita akhiri dengan majelis kita dengan membaca senandung Al-Quran dan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirzak. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi. Tadi luar biasa, insya Allah semakin menguatkan hafalan kita ya. Ustadz sekalian, mari kita tutup, tapi karena ini sudah pukul 6.20, cukup kita baca tanpa disenandungkan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saya ucapkan kepada semua ustaz-ustazah yang sudah menyimak HNQ pagi hari ini, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah di TM yang ke-49 hari Kamis insyaallah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum.